Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan surat Ikhlas yang ke-6 adalah ada sebuah kisah. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan khusus, yaitu ke Masjid Quba. Siapa pasukan khusus itu? Dia menyuruh kepada seorang pasukan khusus di Masjid Quba untuk menjadi imam di Masjid Quba. Ketika itu sahabat yang menjadi imam dalam setiap sholatnya, ketika dia sholat subuh, ketika dia sholat duhur, ketika dia sholat asar, ketika dia sholat maghrib, ketika dia sholat isya, yang dibaca selalu surat Ikhlas. Bahkan terkadang membaca surat Wadduha. Ketika surat Wadduha dibaca, maka setelah selesai kemudian dia membaca lagi surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan terkadang dia membaca surat Ikhlas dulu, baru membaca surat yang lain, membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Setiap dia membaca surat, baik itu surat yang panjang atau surat yang pendek, beliau selalu diakhiri dengan baca surat Ikhlas. Akhirnya pada saat itu sahabat yang menjadi makmum merasa heran. Mengapa? Karena selama ini Rasulullah tidak pernah menjalankan itu. Rasulullah ketika baca surat Sabihis ya langsung ruku. Kalau dia tidak, ketika sudah baca surat Sabihis disambung dengan surat Ikhlas, atau surat Ikhlas dulu baru disambung dengan surat yang lain. Rasa-rasanya kata para sahabat Rasulullah tidak pernah menjalankan. Maka itu dianggapnya itu bid'ah gitu. Padahal sehingga para sahabat mengadu satu saat kepada imam itu, ya Syekh, saya lihat kau kayak meragukan. Ketika Anda membaca surat Ikhlas disambung dengan surat yang lain, atau membaca surat yang lain ujung akhirnya ditambah lagi dengan surat Ikhlas. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Akhirnya seorang imam itu, seorang syekh itu mengatakan, innaha sifatur rahman wa anna uhibbuha wa an akraha. Sesungguhnya itu adalah sifat-sifat Ar-Rahman, dan sesungguhnya aku adalah mencintai surat itu. Wa anna akraha, sehingga aku membacanya. Wah, rupa-rupanya setelah ditegur pada berikutnya, besok pagi dia sholat subuh, tetap aja dia membaca surat Sabihis ditambah lagi surat Ikhlas atau yang lain, dan seterusnya. Wah, ini orang lama-lama sudah ditegur tetap aja masih membantah. Akhirnya yang kedua ditegur lagi. Ya Syekh, mohon maaf, mengapa sih kamu sudah saya tegur masih melakukan itu? Apa jawab seorang imam? Dia mengatakan sampai seperti ini.
idza adantani, seandainya kamu mengizinkan aku untuk imaman, idza adantani, seandainya kamu mengizinkan aku untuk menjadi imam, maka aku tetap akan menjalankan hal itu. Aku tetap akan bacaan yang saya biasa akan aku baca terus. Tapi seandainya kamu sudah tidak mau kalau saya untuk menjadi imam, saya juga akan mundur, nggak akan jadi imam. Wah, ini rupa-rupanya keras kepala. Ya, imamnya keras kepala, nggak mau. Kemudian yang ketiga, ketika sudah ditegur 2 kali, namun tidak ada perubahan sama sekali, mengadulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang mengatakan ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah di Madinah. Ada yang mengatakan Rasulullah datang ke Masjid Kuba. Ada 2 riwayat. Ketika diadukan kepada Rasulullah, sahabat seolah-olah demo. Ketika sampai di Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si imam yang dijadikan di Masjid Kuba itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa memang setiap dia membaca surat ditambah lagi surat Ikhlas, atau terkadang membaca surat Ikhlas dulu baru ditambah dengan surat yang lain? Maka Rasulullah kemudian manggil, dalam satu riwayat dipanggil. Ketika seorang syekh, seorang imam yang dijadikan imam di Masjid Kuba datang kepada Rasulullah, ketika sudah sampai di hadapan Rasulullah, maka ditegur Rasulullah, "Ya fulan, apa yang kamu lakukan ketika kau jadi imam di sana?" "Ya Rasulullah, saya selalu membaca surat Ikhlas. Atau kalau saya membaca surat yang lain, saya tambah dengan surat Al-Ikhlas. Atau terkadang saya baca surat Ikhlas dulu, saya tambah dengan surat yang lain." Rasulullah menanya, "Apa sebabnya kamu membaca surat Ikhlas itu?" "Ya Rasulullah, li'anna sifatur rahman." Sesungguhnya surat Ikhlas itu adalah sifatur rahman. Sifat-sifat rahman ada di dalam surat Ikhlas. Fa anna uhibu an aqroha. Wa anna uhibu an aqroha. Sehingga aku dengan ini, sehingga aku suka untuk membacanya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada sahabat itu yang menjadi imam, hubbuka surat Al-Ikhlas adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan orang itu terhadap surat Ikhlas justru akan menyebabkan dalam masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu keistimewaan surat Ikhlas yang ke-6, sehingga siapa saja yang mau ketika dia sholat nggak usah meremehkan surat Ikhlas, justru membaca surat Ikhlas, maka itu bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.